Viral ini. Hari ini mana jadi artis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kebetulan kita ingin membuat podcast ya kecil-kecilan bersama Ustadz Halim ya. Nama antum Ustadz Halim ya. Ustadz Halim, Ustadz muda. Dia adalah salah satu pengajar di Rumah Quran Nurul Huda, pesantren yang yang saya sendiri berada di sini sebagai salah satu pengurus. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz Halim. Ustaz Halim umurnya berapa tahun Ustaz? Alhamdulillah sekarang umur 21. 21 ya, masih muda banget Ustaz Halim. Ustaz Halim dari mana kan? Asli Banten, Dari Banten. Pandeglang. Pandeglang, ini orang Banten nih Ustaznya Ustaz Halim. Ustaz sudah beristri? Alhamdulillah belum. Masih belum beristri nih Ustaz Halim nih. Ustaz Halim ini masih muda. Barangkali ada ahwat-ahwat atau yang mau ini silakan. Ustaz Halim. Ustaz Halim. Saya ingin membahas tentang generasi muda ya. Biasanya kan mohon maaf ya, rata-rata orang tuh cita-cita pasti kan maunya kan jadi tentara ya, dokter, terus polisi, pegawai negeri. Nah, kenapa antum ini jadi ustadz? Tapi itu antum, tapi kan saya pengen jawab versi antum gitu. Kenapa tuh? Ya sebenarnya cita-cita sih dulu ya awal kecil ya jadi polisi dan lain sebagainya. Nggak ada sebenarnya cita-cita jadi ustadz. Tapi qadarullah, Allah berkehendak lain. Jadi berawal dari mondok paksaan ya. Nggak pengen mondok tadinya. Ya awalnya kurang gitu ya, nggak suka. Lama kelamaan kalau membuka hati ya dari santri terus alhamdulillah berawal dari disuruh memegang santri, lama-lama ya disuruh jadi pengurus aslinya. Jadi nggak cita-cita dari awal ya tadi ya, tapi qadarullah antum jadi ustaz. Ya bukan kita meremehkan profesi ustaz ya, masya Allah. Ustaz itu sebenarnya kan luar biasa ya pahalanya. Pahala itu ngajarin orang. Nah ketika orang itu pinter beramal, nanti antum dapat pahala juga ya, masya Allah. Itu sangat keren buat saya tadi. Karena biasa anak muda tuh, apalagi anak muda sekarang, contohnya pergaulannya ya, bahasanya yang salah gaul tuh ya tawuran, narkoba dan sebagainya. Itu sangat jauh sekali dari jauh sekali dari agama lah gitu. Tapi antum Ustaz, masya Allah. Nah, gimana caranya tadi Ustaz ini kan bahasanya kan Ustaz itu bahasanya orang suci ya, orang bersih lah gitu ya, harusnya orang bersih kan ya. Gimana caranya antum bergaul di luar kan? Pasti kan punya teman kan, namanya Ustaz kan ya. Pasti kan teman-teman nggak mungkin Ustaz semua kan, ada orang yang bahasanya yang biasa, terus yang juga Bandung. Gimana tadi antum bergaul di luar gitu, di luar dengan teman-teman itu? Ya kalau bergaul dengan teman misalkan satu kampung ya kan, jadi kan lingkungan santri semua kan, orang yang soleh lah gitu ya. Tapi ya, kalau di luar kan pasti kan punya teman orang kan. Gimana tadi gaul kan kadang suka dilatih kita ya, ustad atau semacam, pasti ada tuh. Pasti ya. Orang bilang terkadang emang memanggil itu hampir semuanya Pak Ustadz. Ya kita sebagai teman nggak terlalu membanggakan diri sebagai ustadz ya. Ketika berada di kampung ya kita ya seperti biasa aja, teman biasa, namun agak dijaga jarak. Iya. Tapi pernahkah antum atau ustadz ini ngajak bahasanya mensiarkan ilmu? Misalkan temen kan ada kan temen yang nggak sholat pasti ada ya. Pernah nggak ngajarin ada sholat atau gimana? Pernah? Alhamdulillah, apalagi kemarin yang sempat libur. Yang tadinya emang mereka itu ya hampir 5 waktu itu gak pernah sholat. Ketika ada satu kumpulan ingin ke pantai lah, alhamdulillah ya,
karena saya juga paling depan gitu. Setiap di jalan ya mampir dulu ke masjid. Maksudnya paling depan tuh Ustaz di mobil paling depan apa naik motor? Ya naik motor di naik, depan naik memimpin gitu ya. Nah, jadi antum biasanya pas sholat belok gitu ya? Belok terus ajak soalnya. Alhamdulillah ya. Nah, terus gimana kan? Menurut antum ini generasi muda kita nih, yang nggak semuanya jelek ya, yang generasi muda itu banyak kan larinya ke yang pergaulannya yang ke narkoba, ke tawuran, itu gimana menurut anda? Salah siapa itu? Salah orang tua kah? Salah pergaul kah? Apa salah? Ya itu salah siapa menurut antum? Kalau dalam pergaulan ya, memang ada anak itu ya tergantung orang tuanya dari awal. Anak itu ya akan condong kepada perilaku orang tua. Iya. Tapi kan kadang ada juga orang yang gini tadi, yang orang tuanya baik, anaknya badung, ada kan ya? Ada. Nah, saya juga punya teman kayak gitu, orang tuanya bahasanya ke masjid dulu, tapi anaknya narkoba dan sebagainya, ada gitu. Itu gimana? Ya itu apakah salah satu cobaan ujian buat orang tua ya? Iya, orang tua, benar. Terus nanti gini tadi apa namanya, harapan antum ini buat generasi muda nih supaya jadi ustadz, maksudnya dikasih motivasi apa gitu biar tuh orang tuh pada pengen jadi ustadz gitu. Jadi cita-cita tuh jangan jadi dokter, jangan presiden mulu, jadi ustadz tuh dicita-citakan gitu. Gimana menurut antum tuh apanya, nasihatnya gitu? Nasihatnya buat generasi muda, yang generasi muda sekarang ya, memang ya kalau jadi ustadz ya kita tidak bisa berharap tentang materinya. Karena ya ketika kita misalkan cita-cita menjadi ustadz ya otomatis kita fokus pada akhirat dan mengakhirkan dunia. Ya jarang orang yang berminat misalkan jadi ustadz ya karena memang jauh ya ketika tentang pekerjaan lah. Masalahnya orang tua sendiri kadang-kadang anaknya dicitakan ke situ, jadi lu jadi guru gitu kan, nanti lu jadi tentara, polisi, pasti orang tua juga ya ada mungkin, tapi jarang sekali ya. Pasti dunia dulu ya bahasanya, sholat mah ngikutin. Padahal mah terbalik ya. Tapi yang antum rasakan jadi ustaz itu seperti apa rasanya hidup seperti yang antum rasakan? Ya ustaz muda lah, dimana orang senang main-main. Waktu saya dulu muda, mohon maaf ya, saya dulu muda nonton dangdut kan, itu kan nggak mungkin untuk melakukan kayak gitu sebagai ustaz. Ya gimana tuh jadi ustaz? Ya memang hati itu apalagi ya tentang menjaga iman itu susah banget. Kalau orang muda kan mas katakan misalkan main ke cewek gitu ya, pacaran dan segala macam kan ustaz kan nggak mungkin ya, nggak mungkin, walaupun ada di belakang gitu yang pasti ada kan rasanya ustaz, tapi kok begitu ada ya. Menurut antum gimana gitu jadi ustaz yang antum rasakan ini? Apakah terkekangkah atau biasa aja atau tenang pikiran gitu? Ya terkadang ketika ya hati tenang ya biasa berpikir positif ya, apalagi tentang akhirat ya enak aja gitu. Jadi terkadang hati lagi turun ya iman tuh naik turun gitu ya. Ketika lihat orang boncengan gitu ya, nggak dilihat kelewatan ya kerasa langsung. Ya tetap aja ada rasanya. Tapi mungkin karena kita gua nih ustaz, masa gua kayak gitu harusnya tugas untuk meluruskan umat. Nah sengaja saya bikin podcast ini, saya juga sebenarnya ingin mencari pahala juga dengan cara berdakwah lewat sosial media ya, dengan saya memperkenalkan antum gitu kan ke masyarakat. Mudah-mudahan dengan antum diwawancara begini, jadi anak muda tuh cita-cita gua sekarang pengen jadi ustaz nih gitu kan. Jadi enggak hanya insinyur, dokter, profesor, presiden. Jadi ustaz itu udah ada yang diceritakan, walaupun ada orang yang memang pengen jadi ustaz, ada kan. Oke Ustaz, terima kasih sudah bersedia diwawancara oleh saya di akun saya ini, yang akun masih kecil juga. Terima kasih, semoga antum sukses selalu dan semoga dan dapat jodoh yang baik. Ini masih muda, ini ganteng insyaallah Ustaz Halim ya. Terima kasih dan silakan ditutup, kalau ditutup aja ya.
Nanti tutup ya. Saya tutup ya. Silakan Ustaz dikasih penutupan. Ya cukup sekian ya dari video yang mungkin sedikit berbagi ya tentang kisah dari awalnya tidak mau ataupun terpaksa, kemudian tiba-tiba ya jadi seperti ini ya. Qadarullah, emang sudah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih dan jangan lupa sholat 5 waktu. Jangan lupa berdoa kalau kita umat muslim, dan bagi umat non muslim ya kita tidak mengajarkan seperti itu. Silakan didengarkan atau enggak. Yang jelas kalau emang ini kebaikan buat setiap agama manapun pasti akan dipakai ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Nah.